Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A, kelas 8B maupun kelas 8C. Setelah kemarin kita melakukan ulangan harian, hari ini kita beranjak ke bab 2 ya anak-anak ya. Bab 2 nanti kita akan membahas tentang yang namanya koordinat kartesius. Nah, ini pasti anak-anak suka sekali karena di kelas 6 sudah dibahas koordinat kartesius. Koordinat kartesius, BK tulis di sini. Nah, koordinat kartesius pasti anak-anak sudah tahu semua. Bentuknya bagaimana ya Bu? Nah, BK gambar dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di sini pasti selalu dikasih tanda panah. Kenapa dikasih tanda panah? Karena dia tidak pernah berhenti di titik manapun. Artinya selalu tidak berhingga. Di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu ada titik 0. Nah, di titik 0 ini 0,0 atau di titik O disebut dengan pusat koordinat. Pusat koordinat. Dari gambar ini kita lihat ternyata ada 4 ruangan. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Kalau BK tuliskan, ini ruang 1 dimulai dari sini. Kemudian ruang 2 arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, ruang 3 dan ini ruang 4. Ada 4 ruang ya, 1, 2, 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai menggambar koordinat kartesius, kita harus tahu dulu kartesius itu terdiri dari apa saja. Yang pertama ada garis. Garis yang horizontal seperti ini dinamakan sumbu X. Sumbu X itu artinya dia adalah absis. Nah, sumbu X bisa dinamakan dengan absis. Kemudian yang ke atas atau yang vertikal ke atas berarti dia sumbu Y. Sumbu Y itu adalah ordinat. Sumbu Y itu ordinat. Kemudian di dalam koordinat kartesius ada 4 ruang. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah, kemudian kita bahas di ruang 1 terlebih dahulu. Ruang 1, sumbu X-nya karena dia ke kanan berarti dia berlaku positif. Sumbu Y-nya ketika dia di atas berarti dia juga positif. Artinya di kuadran 1 atau di ruang 1, absisnya positif, ordinatnya juga positif. Jadi hasilnya adalah positif, positif. Kemudian kita belajar di kuadran 2 atau ruang 2. Kita lihat di sumbu X-nya. X-nya ternyata mengarah ke kiri, berarti X-nya negatif. Y-nya ke atas, berarti Y-nya positif. Jadi di kuadran 2 adalah negatif, positif. Atau absisnya negatif, ordinatnya positif. Begitu juga di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu adalah di sumbu X-nya negatif sudah ada, kemudian di sumbu Y-nya adalah juga negatif. Jadi di sini negatif, negatif. Kalau ada suatu titik koordinat itu angkanya depannya negatif, belakangnya juga negatif, maka dia terletak di kuadran 3. Selanjutnya yang terakhir adalah di kuadran 4 atau di ruang 4. Nah, untuk di ruang 4, X-nya di sini berlaku positif, Y-nya di sini berlaku negatif, berarti positif, negatif. Nah, itu adalah beberapa bagian-bagian dari koordinat kartesius. BK ulangi, koordinat kartesius terdiri dari 2 garis. Garis yang horizontal sumbu X disebut dengan absis. Garis yang vertikal sumbu Y disebut ordinat. Sumbu X yang ke kanan berlaku positif. Sumbu X yang ke kiri berlaku negatif. Sumbu Y yang ke atas berlaku positif. Dan sumbu Y yang ke bawah berlaku negatif. Kemudian pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y kita kasih titik O adalah namanya pusat koordinat. Pusat koordinat. Titiknya adalah 0,0. Jadi di sumbu X dia 0, di sumbu Y juga 0.
Kemudian dalam koordinat kartesius, ternyata dalam diagram kartesiusnya ada 4 ruang. Ruang itu biasanya dinamakan dengan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Masing-masing berbeda. Kalau kuadran 1, semua X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, kedua-duanya negatif. Kuadran 4, X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Nah, itu adalah pengantar materi ketika kita akan mempelajari yang namanya koordinat kartesius. Oke, koordinat kartesius awal pembelajarannya, pengenalan materinya selesai, kita akan langsung menggambar. Titik-titik koordinat kartesius yang ada. Nah, misalkan Bu Eka mempunyai soal, gambarlah titik 2,1, kemudian 4,1, kemudian 4, negatif 1, kemudian 2, negatif 1 dalam bidang kartesius. Kemudian kita tinggal membuat koordinat kartesius. Jangan lupa ini pasti angka 0. Di sini sumbu X, jangan lupa tanda panah karena koordinat kartesius itu tak terhingga sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Kemudian kita skala. Masing-masing skala harus sama. Biasakan menggunakan penggaris. Ini BK kira-kira angkanya sama dengan skala tertentu. 2, 3, 4, 5 misalkan. Ini angka 1, berarti ini 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti yang ke sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Yang ke atas juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bawahnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Setelah itu kita gambar. Ingat-ingat anak-anak, suatu titik koordinat kartesius, angka yang di depan itu adalah angkanya X. Angka yang di belakang adalah angkanya Y, ya. Ingat-ingat, angka yang di depan adalah angka X, angka yang di belakang adalah angka Y. Selanjutnya 2,1. Kita lihat angka 2 di sumbu X. Kita lihat angka 1 di sumbu Y. Kemudian kumpulkan keduanya. Nah, tarik sampai berpotongan. Maka disinilah titik yang pertama, 2,1. Kemudian selanjutnya adalah 4,1. 4,1. Di sini ada angka 4, di sini ada angka 1, kita tarik. Nah, berarti ini adalah 4,1, yang ini tadi 2,1. Selanjutnya 4, negatif 1. 4 itu di sumbu X, negatif 1 di sumbu Y. Kita hubungkan. Nah, ketemu di sini. Berarti ini adalah 4, negatif 1. Kemudian 2, negatif 1. Angka 2 di sumbu X atau abses. Angka negatif 1 di sumbu Y atau ordinat. Kita tulis ke bawah. Nah, ini ketemu di sini. Berarti ini 2, negatif 1. Begitu cara untuk kita melakukan atau menggambar koordinat titik-titik koordinat kartesius. Kemudian anak-anak bisa memposisikan LKS kamu di halaman 24. Nah, 24 itu ada soal cerita. Kalau ke kanan berarti dia bertambah positif, kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Sudah ada itu caranya. Pasti masih ingat semua karena ini kan materi waktu SD ya, waktu SD. Nah, sekarang tujuannya kita untuk mempelajari materi subbab yang pertama yaitu adalah melihat di halaman eksplorasi konsep 2.
eksplorasi konsep 2. Nah, di situ ada melengkapi tabel-tabel eksplorasi konsep 2. Oh, bukunya belum ada ya. Oke, maaf Bu Eka belum menggambar ini dulu. Bu Eka tak gambar dulu, nanti kita latihan untuk koordinat kartesius yang kedua. Nah, kalau Bu Eka misalkan Bu Eka punya yang seperti ini sumbu Y, ini sumbu X, Y-nya harus huruf besar, ini 0, misalkan ini punya 2, ini punya 6. Nah, misalkan gitu. Bagaimana cara kita mendeskripsikan di titik A? Nah, titik A itu berarti kita melangkah 2 langkah ke kanan dan 6 langkah ke atas. Ya. Jadi kalau kita mau menentukan titik A atau 2,6 berarti 2 langkah ke kanan dan 6 langkah ke atas. Kalau kita mau mencari min 2, min 3 misalkan. Nah, kalau kita mau cari titik B di sini berarti 2 langkah ke kiri dan 3 langkah ke bawah. Itu caranya ya. Itu caranya untuk mencari 2 langkah ke kiri dan 3 langkah ke bawah. Bu Eka akan fotokan latihan soal pada pagi hari ini. Materi pagi hari ini adalah pengenalan koordinat kartesius dan menentukan titik-titik koordinat kartesius. Karena sudah dibahas semuanya, maka kita akan mengambil contoh-contoh soal untuk kita diskusikan di grup ya. Demikian penjelasan untuk materi awal atau materi pengenalan koordinat kartesius. Untuk bab ini koordinat kartesius materinya sangat sedikit memang, hanya menggambar titik koordinat dan nanti akan mencari titik potong antara garis-garis koordinat. Nah, sampai sini dulu untuk awal pembelajaran bab 2. Bu Eka akan nge-share soal yang ada di ini, nanti akan Bu Eka berikan soal untuk latihan dan akan kita diskusikan di grup nanti, yaitu untuk menggambar koordinat kartesius dan mendeskripsikan di mana letak titik koordinat itu. Nah, ya, sampai di sini dulu penjelasannya, nanti akan kita lanjutkan di pembahasan di grup. Sekian pembahasan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.